penyalahgunaan narkoba berbasis komunitas. Ustadz, udah ada berapa komunitas yang kira-kira Ustadz masukin nih, bergabung lah, berapa komunitas ada? Ya kalau buat 10 komunitas ada yang saya masukin hari ini kan gitu dia. 10 komunitas. Iya, betul. Wah, kira-kira komunitas yang paling apalah, paling disenangi? Sebetulnya ya semua hampir saya senangi kan gitu dia. Pertama berkaitan dengan profesi dasar saya adalah guru, ya. Dan komunitas guru itu ada beberapa ya. Tempat tugas saya itu di Deli Serdang, ada yang di Deli Serdang, ada yang di Medan kan gitu dia. Udah itu yang saya masuki lagi komunitas para ustadz, para dai, ya. Itu ada yang tingkat Sumatera Utara, tingkat Medan, bahkan ada yang tingkat nasional. Itu saya masukin gitu ya. Apalagi yang memang khusus yang sudah kita bentuk itu adalah gerakan dai anti narkoba itu khusus para dai itu. Ya, alhamdulillah sampai hari ini walaupun terseok-seok tetap berjalan kan gitu. Walaupun macam bekicot dia tetap jalan kan gitu dia. Begitu juga yang hari ini yang lagi booming-boomingnya lagi kami lagi santer-santernya dengan berbagai macam kegiatan itu adalah komunitas alumni Abiturian Mustafawiyah. Khusus untuk Kota Medan ya, yang memang sudah dari awalnya itu ada DPP kan gitu ya. Jadi alhamdulillah ini berjalan dengan kegiatan-kegiatan yang menurut saya hari ini luar biasa. Ya, yang kegiatan dari Kota Medan didukung oleh DPP. Kebetulan namanya DPP, tapi dia berada di Sumatera Utara. Karena basic dari pondok pesantren kita itu Mustafawiyah itu berada di Sumatera Utara. Jadi komunitas ini terus terang saya manfaatkan juga lah sebagai basis dakwah kita, kan gitu ya. Pertama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ya. Saya melihat adik-adik hari ini atau junior-junior hari ini ya itu perlu mereka kita beri pencerahan lah. Karena perangkap narkoba ini sangat luar biasa. Jadi jangankan tiap tahun, jadi ya setiap hari mereka itu bisa berubah berbagai macam strategi. Makanya kan dalam sebutan kita itu mereka itu penjahat tanpa wajah. Penjahat tanpa wajah. Jadi penjahat tanpa wajah ini artinya kan mereka tidak bisa dikenali begitu ya. Mereka bisa berubah seketika. Ya, jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik kita ya, bahwa belum tentu orang yang kita anggap baik itu baik, sebaliknya juga belum tentu orang yang tidak baik dalam pandangan kita itu mereka tidak baik, kan gitu dia. Jadi memang dalam hal ini perlu sangat kita berhati-hati. Apalagi ketika kita tuh berada dalam sebuah wadah, komunitas ataupun tempat kita beraktivitas. Ya, jadi kewaspadaan ini perlu. Apalagi ketika kita dilihat orang dalam sosok orang yang profesinya ustadz atau punya karakter yang sangat dermawan, penolong misalnya ya. Tidak jarang ini bisa dimanfaatkan oleh sindikat begitu ya. Mereka minta tolong, kan gitu dia. Sementara kita memang punya sifat untuk menolong, kan begitu dia. Kita tolong. Ternyata dalam penolongan itu sendiri mereka menodong kita dari belakang, justru menjebak. Dan hari ini itu yang sering terjadi. Makanya begitu ditangkap oleh aparat, ya, apa kata mereka? Saya tidak kenal dengan yang memberi ini, kan begitu dia. Benar. Disinilah sakitnya, kan gitu dia. Kita tidak tahu apa-apa, tapi justru malah kita yang jadi korban. Ini yang perlu diwaspadai, gitu. Baik. Ustadz, ini berbasis komunitas. Apakah sudah dibentuk atau sudah diundang beberapa komunitas untuk bagaimana agar promosi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba ini bisa diterapkan di komunitas masing-masing? Udah ada nggak dilakukan, Ustadz? Yang kita lakukan baru pentolan-pentolannya lah kan gitu ya. Seperti saya katakan di awal tadi itu yang memang mereka bisa satu visi dan misi dengan kita kan gitu dia. Karena kalau dia frontal saya khawatir nanti bubar kan gitu dia. Jadi kita dekati dulu ketua-ketuanya, pengurus-pengurus intinya yang memang mereka punya satu jiwa untuk sama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba, minimal saya katakan untuk diri dan keluarga kita dulu, kan gitu dia. Jadi kalau sudah kita sesuaikan dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, kan gitu dia ya. Kita jaga diri kita dulu. Habis diri kita baru keluarga kita. Saya yakin kalau masing-masing tiap diri dan masing-masing tiap keluarga menjaga keluarga masing-masing, ini kan akan berimbas sangat luas. Jadi ketika nanti mereka dapat masalah dalam sebuah komunitas, kan gitu dia. Tentunya mereka akan mencari siapa orang yang bisa memecahkan masalahnya ini, khusus dalam penyalahgunaan narkoba. Kadang-kadang mereka anggap ini sebuah aib. Jadi mereka tidak mau terbuka dalam komunitas itu. Benar. Makanya kadang-kadang yang kita sampaikan tuh buatlah pertemuan-pertemuan tertentu, sesi-sesi tanya jawab yang khusus
dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Bahwa hari ini kalau ada keluarga kita yang kena, bukan aib, tapi hari ini adalah musibah, bencana internasional, bukan bencana nasional lagi. Begitupun dengan salah satu anggota dalam komunitas ya. Iya, begitupun ketika mereka ya kita wajiblah menyimpan rahasia mereka kan gitu ya. Dan alhamdulillah satu persatu ada yang muncul gitu. Jadi saya begini, Ustaz, saya begini, kan gitu dia. Atau nanti udah ada anggota saya yang begini, dia cerita sama saya begini, kondisinya begini. Bagaimana caranya? Kan gitu dia. Jadi mulai 1-2 mereka terbuka. Mulai terbuka ya. Iya, ini yang kita inginkan gitu. Oke, Ustadz, selain tadi Ustadz bilang ada beberapa sudah mulai terbuka. Nah, respon dari beberapa komunitas yang sudah mereka sudah mulai membuka diri ya. Respon mereka terhadap visi misi penggiat anti narkoba ini apa? Respon mereka dari beberapa komunitas yang sudah kita lakukan itulah. Selama ini yang kita lakukan, respon mereka tidak ada respon yang negatif. Semua positif. Bisa kita katakan semua positif ya. Cuma kadang-kadang itu tadi, apa yang kita sampaikan itu terbentur dengan fakta di depan mata mereka. Itu aja kadang-kadang yang membuat mereka itu apatis. Jadi selalu kita tekankan, nggak usah dulu pikirkan terlalu jauh kan ya. Jadi kalau kita memikirkan terlalu jauh, kita pasti nggak akan mau berbuat apa-apa lagi gitu. Jadi biarkan sajalah ya, setan dengan caranya merayu, setan dengan caranya membujuk ya, dengan antek-anteknya ya. Tapi kita tetap juga berusaha untuk mengantisipasi diri kita itu tidak masuk dalam bujuk rayu setan kan gitu dia. Karena kalau kita mikir alah percuma lah semua lini semua ini kan gitu dia sudah dimasuki setan. Jadi kalau begitu kita katakan ya kita sudah putus asa, udah apatis, ya apapun kita lakukan ya nggak akan ada guna kan gitu dia. Jadi saya berharap kepada saudara-saudara kita itu tetaplah ikhtiar itu kita lakukan. Persoalan hasil nanti bagaimana biarlah Allah yang menentukan. Ustadz, ini kan pendengar kita lagi dengar nih, mungkin mereka juga ada tergabung di komunitas-komunitas ya. Nah tadi Ustadz di depan juga udah menyampaikan bagaimana cara agar kita bisa menyampaikan sesuatu hal yang terkait dengan pencegahan narkoba ini. Nah langkah-langkah apa yang urutan-urutannya bisakah Ustadz sampaikan kalau nanti misalnya ada para komunitas ya yang lagi dengar ini supaya disampaikan ke para teman-temannya di komunitas. Ini langkah-langkah apa urutannya agar yang jelas begini, langkah pertama itu sesuai dengan visi misi daripada komunitas tersebut kan gitu dia. Udah itu yang kedua, komunitas itu mau dibawa kemana? Kan gitu. Apa gitu-gitu saja? Kalau gitu-gitu saja, saya nggak yakin itu komunitas akan bertahan lama. Tentunya kan ada perubahan-perubahan kan gitu dia. Perubahan yang bagaimana? Maka masuklah dia langkah yang ketiga kan gitu dia. Begitu memasuki langkah yang ketiga ya otomatis setiap perubahan itu punya kendala. Nah kendala-kendala ini kan mesti dihadapi dengan bijak ya. Baru masuklah langkah yang ketiga ya. Kendala-kendala yang kita hadapi salah satu adalah penyalahgunaan narkoba ini ya. Maka ini mesti kita pahami dulu jiwa saudara-saudara kita. Saya yakin pengurus kan pasti sudah memahaminya lah kan gitu. Jadi bagi kita yang penggiat-penggiat anti narkoba ini, kita memahami dulu pengurusnya saja dulu kan gitu dia. Kalau memang kita tidak masuk dalam komunitas itu. Jadi ketika kita dekati pengurus-pengurusnya mengetahui mana-mana yang memang bisa kita satukan dulu, itu kita dekatin. Setelah itu saat kita menyampaikan ya di tengah-tengah komunitas, yang kita bicarakan dulu jangan dulu masalah narkoba ketika itu ya. Yang kita ingin bicarakan itu bagaimana masa depan ya, masa depan anak cucu keturunan kita. Ya, bagaimana kalau kita nanti sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia panjang ya, anak cucu kita ternyata terkontaminasi oleh penyalahgunaan narkoba, nasib kita ini bagaimana? Kan gitu dia. Iya, jadi kalau kita sudah memahamkan ke sana, ya kalau boleh bahasanya ada seperti ya sedikit agak menakut-nakutkan lah kan gitu dia. Jadi mereka tergambar pada usiaku nanti seperti ini, kalau ternyata anak cucu keturunanku ya tidak memperhatikanku, otomatis kan aku terlantar. Jadi tujuannya ini bukan menyelamatkan diri kita di awal, tapi cobalah untuk anak cucu kita. Otomatis kalau anak cucu kita sudah bisa kita selamatkan, kan secara nggak langsung kita menyelamatkan diri kita sendiri. Betul sekali, Ustaz. Kalau sudah masing-masing kita menyelamatkan diri kita sendiri, yakinlah bangsa kita ini akan selamat. Itu tujuannya. Betul sekali, Ustaz. Oke, Ustaz, itu tadi untuk para anggota yang sudah tergabung dalam komunitas. Nah, saran Ustaz bagi calon anak-anak muda
yang ingin bergabung di komunitas, apa yang harus dilihat? Pertama, ya bagi saudara-saudaraku yang hari ini mungkin saja pingin berkumpul dalam sebuah komunitas, ya carilah komunitas itu yang memang membawa diri kita kepada kebaikan. Ya, apapun komunitas itu, yang penting dia membawa diri kita kebaikan. Ya, yang kedua, ya dalam komunitas tentunya kita akan bertemu yang dengan namanya kawan baru, teman baru yang tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sahabat kita. Ingatlah, yang disebut dengan sahabat adalah orang yang mau menegur kita ketika kita salah dan tidak terlalu menyanjung kita ketika kita melakukan sebuah kebenaran. Nah, tapi kalau sudah ketika kita melakukan sebuah kebenaran dia terlalu menyanjung kita, ini bukan tipe-tipe sahabat tapi penjilat ini kan gitu dia. Ini perlu kita tahu. Jadi kalau sudah penjilat, dia punya misi tertentu di belakang apa yang dia katakan itu. Karena dia sudah berlebihan. Berlebihan. Yang kedua, ketika kita salah, dia mendiamkan kita, tidak peduli dengan kita, ini juga tidak bisa menjadikan teman. Tidak bisa dijadikan sahabat. Jadi yang perlu ketika kita bergabung dalam sebuah komunitas, bagaimana rasa kepedulian kita di dalam. Ya, jadi termasuk yang mau kita bangun itu, ya, bagaimana menimbulkan jiwa korsa dalam sebuah kebaikan. Termasuk di dalamnya adalah mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Oke, statement closing dari tema yang kita angkat ini yaitu pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis komunitas. Iya, jadi saudara-saudaraku dimanapun yang berada, ya, bahwa komunitas hari ini saya yakin semuanya bertujuan untuk kebaikan. Tapi ingat bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau tidak dengan niat yang baik dan tujuan yang baik serta dengan perbuatan yang baik, pasti akan mudah dan gampang sekali disusupi dengan ketidakbaikan. Jadi kalau sempat itu disusupi dan kita tidak mengantisipasinya dari awal, saya yakin pasti komunitas itu akan bubar. Bukan sekedar bubar saja, akan bermasalah baik dunia maupun akhirat. Terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan hari ini tentang bagaimana setiap komunitas bisa mempromosikan komunitasnya untuk menjadi lebih baik, bisa menghindari komunitas tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu salah satunya bahaya narkoba yang saat ini melanda Indonesia. Terima kasih Ustadz atas kebersamaan hari ini. Sama-sama. Semoga bisa bergabung lagi lain waktu. Insya Allah. Dan saya Didi Rios ingin menyampaikan satu pesan kepada anak-anak muda yang lagi bergabung saat ini. Jangan sampai Anda terinfeksi dengan hal-hal yang kurang baik, yang tidak baik. Terutama saat ini adalah bahaya narkoba yang luar biasa dapat merusak hidup generasi muda nanti ke depannya. Dan ingat, katakan tidak pada narkoba dan jangan pernah sekali-sekali menyentuh narkoba. Semoga Anda bisa menerima nasihat ini dan ini akan menjadi kebaikan bagi kita semua dan bagi kita ke depannya. Terima kasih. Bersama Gerakan Anti Narkoba Bimansu, saya Didi Rios dan narasumber kita yaitu Ustadz Ahmad Fuad Sinaga MA. Kita pamit Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.